Pulau Belitung. Semua sisi wilayah perairannya adalah perlintasan jalur pelayaran. Pada era keemasan perdagangan rempah-rempah Nusantara, perairan Belitung juga merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal yang hendak menuju ke berbagai wilayah kepulauan Indonesia, baik dari arah Selat Bangka, langsung dari Selat Malaka, atau dari Laut Cina Selatan. Pulau Belitung sendiri menjadi titik persinggahan, tempat untuk mengisi perbakalan atau perbaikan bagian kapal yang rusak. Saat singgah itu terjadi transaksi jual beli atau pertukaran barang di antara pedagang pendatang dengan masyarakat setempat. Namun di Pulau Belitung, kapal besar tidak dapat bersandar. Perairan dangkal Belitung hingga pantainya penuh dengan bebatuan karang. Sebelum abad ke-19 Masehi, tidak ada dermaga besar di Pulau Belitung. Kapal besar hanya dapat berlabuh aman, jauh dari pantai. Butuh kapal berukuran lebih kecil untuk merapat ke daratan. Meski demikian, aktivitas perdagangan dapat juga dilakukan di lepas pantai. Dengan perahunya, masyarakat Belitung akan menghampiri tempat kapal besar berlabuh, membawa air bersih dan komoditi setempat seperti lada, damar, gaharu, atau hasil tangkapan laut. Sementara dari para pedagang luar, masyarakat Belitung mendapatkan kain, perlengkapan rumah tangga, atau bahan logam. Keterlibatan masyarakat Belitung dalam perdagangan maritim di masa lalu, utamanya memang bertumpu pada penggunaan perahu berukuran sedang atau kecil. Dengan perahu, komoditi dari daerah pedalaman Pulau Belitung dapat didistribusikan ke pesisir lewat jalur sungai. Begitu pula sebaliknya. Keberadaan sungai menjadi sangat penting artinya sebagai urat nadi perekonomian. Sungai menjadi penghubung wilayah hulu dengan wilayah hilir dalam arus pertukaran barang-barang produksi. Di pedalaman, hidup bermukim urang darat. Penduduk asli Belitung dari suku Melayu yang berkarakter agraris dan mengusahakan hidupnya dari pertanian, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan dan sungai, serta produksi alat pertanian dan pertukangan. Sementara di pesisir, terdapat urang laut, sebutan untuk suku Sawang, suku pengembara laut. Namun suku Sawang kini sudah banyak yang tinggal menetap di pelosok-pelosok pantai Pulau Belitung. Urang laut ini juga sudah dianggap sebagai masyarakat asli Belitung. Dalam kesehariannya, hubungan saling membutuhkan antara urang darat dan urang laut terjalin lewat sungai. Sebelum jaringan jalan darat dibangun pada akhir abad ke-19 Masehi, sungai adalah akses utama mobilitas masyarakat Belitung. Beberapa sungai yang cukup lebar dan dalam, seperti yang terdapat di wilayah Belitung Timur, dapat dilayari dari muaranya hingga ke hulu. Seiring pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi tersebut, tumbuh pemukiman-pemukiman di sepanjang tepiannya. Dermaga-dermaga sungai juga dibangun sebagai titik persinggahan, transit, atau tempat penambatan perahu penduduk setempat. Masyarakat Belitung menyebut dermaga sungai dengan nama Pangkalan. Dermaga rakyat ini banyak dijumpai di wilayah utara, timur, dan selatan Kabupaten Belitung Timur. Fungsi Pangkalan kemudian berkembang sebagai sentra ekonomi. Pangkalan menjadi bagian dari sistem perekonomian masyarakat Belitung yang bertumpu pada keberadaan sungai. Pangkalan mengambil peran sebagai tempat pengepulan dan pendistribusian komoditi. Berbagai bahan kebutuhan pokok serta barang-barang produksi dari wilayah hulu dan hilir atau bahkan dari luar Belitung dapat diperoleh di Pangkalan, diperjualbelikan. Pemukiman di sekitar Pangkalan akhirnya juga turut berkembang. Peranan Pangkalan ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi politik kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa,
Pangkalan Beringin di tepian Sungai Balok, Belitung Timur menjadi contohnya. Peran pangkalan besar itu meredup ketika Kerajaan Balok tahun 1675 memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah yang lebih hulu, disertai dengan pembangunan pangkalan barunya. Pangkalan Tebing Tinggi, pangkalan resmi kerajaan yang baru itu, akhirnya juga tidak digunakan saat pusat kerajaan Balok berpindah lagi ke daerah Cerucuk pada tahun 1755. Beberapa pangkalan di Belitung Timur semula memang merupakan dermaga rakyat. Kemudian ada yang dimanfaatkan sebagai pangkalan resmi kerajaan. Ada pula pangkalan yang memang dibangun sendiri oleh pihak kerajaan untuk keterlibatannya dalam perdagangan maritim dalam jaringan koneksitas sungai laut. Ketika sebuah pangkalan resmi kerajaan ditinggalkan karena situasi politik, fungsinya kembali lagi menjadi dermaga rakyat. Bahkan pangkalan utama kerajaan Balok di Tebing Tinggi benar-benar ditinggalkan, tak difungsikan lagi. Masyarakat menggantinya dengan membangun sebuah dermaga baru, Pangkalan Kapur, tak jauh dari Pangkalan Tebing Tinggi. Fungsi dan peran pangkalan dalam sistem perekonomian masyarakat Belitung semakin meredup sejak kedatangan orang-orang Belanda. Menyusul penemuan timah di pulau tersebut tahun 1823. Pangkalan Buding misalnya, dermaga rakyat yang dijadikan pangkalan resmi kerajaan Buding ini menjadi terbengkalai setelah kepala distrik Buding yang ditunjuk Belanda membangun pangkalan baru, Pangkalan Sri, di sungai yang sama. Pangkalan Sri sendiri menjadi tak berfungsi setelah Belanda membangun pelabuhan Buding, tepat di seberang Pangkalan Sri. Pelabuhan Buding digunakan Belanda hanya sebagai tempat pengumpulan dan pengapalan pasir timah sebelum dibawa ke tempat peleburannya. Dermaga atau pelabuhan sungai yang pernah dimanfaatkan Belanda dalam produksi timah saat ini masih memperlihatkan jejak historisnya. Di Pelabuhan Buding dapat terlihat sebuah tiang katrol, alat yang dulu digunakan untuk mengangkat dan memindahkan karung-karung pasir timah ke kapal tongkang. Di Dermaga Olivier di Kecamatan Manggar, Belitung Timur, jejak eksploitasi timah orang Belanda ditunjukkan oleh sisa struktur beton dermaga dan tiang-tiangnya yang menjorok ke laut, serta 15 pondasi tangki minyak yang terbentuk lingkaran. Struktur pondasi beton 2 tangki minyak juga dapat dijumpai di Pelabuhan Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Demi kepentingannya terhadap produksi timah, Belanda juga membangun jaringan jalan darat yang menghubungkan Tanjung Pandan dengan Manggar. Pembuatan jalan itu dilanjuti dengan pemindahan lokasi pemukiman penduduk dari tepi sungai ke pinggir jalan. Ini dimaksudkan untuk mengendalikan aksi penolakan masyarakat Belitung dan melemahkan pengaruh pemimpin-pemimpin lokalnya. Pemindahan lokasi pemukiman tersebut mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat Belitung. Mereka dijauhi dari sungai. Mereka tidak bisa lagi memanfaatkan sungai dan pangkalan karena sudah dikuasai Belanda hanya untuk produksi timah. Akan tetapi, pemindahan lokasi pemukiman dalam kenyataannya tidak membawa pada perubahan yang mendasar secara kultural. Masyarakat Belitung tetap dengan karakter bahari dan agrarisnya. Sebagian dari mereka masih mencari ikan di laut, sebagian lagi tetap bertani dan berladang. Bagi mereka, perubahan yang terjadi hanya sebatas pada pemanfaatan sarana mobilitas. Mereka tetap eksis dengan karakter budayanya yang telah lama tertanam kuat. Terbukti, perkebunan lada sampai saat ini masih menjadi penopang kehidupan di saat kilau timah tidak lagi cemerlang. Belitung tetap menjadi salah satu produsen lada terbesar. Lada adalah sejatinya perekonomian Belitung.